diberikan segala abadi. Amin. Khotbah yang bisa kita dengar pada hari ini diambil dari 1 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan raga yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Amin. Pada Paskah hari ini seluruh dunia pasti bersukacita. Kalau hari Jumat sepertinya penuh dengan tangis, apalagi kalau di gereja KBP memasuki jam 3 itu selalu bikin acara naruhan ahom. Emosi kita menyesali dosa, seolah-olah kita punya andil. Memang bukan seolah, memang kita punya andil atas kematian Kristus. Itu harus ada prinsip dalam hati. Kalau kita tidak punya prinsip itu, kita tidak akan pernah menyesali. Ya. Dan sekarang adalah hari Paskah, dan ini adalah puncak pelayanan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, berarti kita sia-sia percaya kepada Yesus. Lahir, mati, dan bangkit itu adalah satu mata rantai yang menguatkan iman kita. Dia tidak mati dan hilang ceritanya, tapi dia bangkit kembali. Inilah keunggulan kita. Lantas, apa sih aplikasinya Paskah di dalam kehidupan kita sekeluarga? Apakah kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri? Itu yang paling utama. Bahwa kita harus bisa mengalahkan hati kita, keinginan dari kita. Kalau kita belum berdamai dengan diri sendiri, jangan coba-coba berdamai dengan anak-anak, suami istri, atau tetangga. Tetapi berdamailah dulu dengan dirimu sendiri. Kau merasa tentram, ajarkanlah yang baik kepada anak-anak dan istri. Tentunya dengan modal yang sudah tahu diri, bahasa apanya, kita memahami bahwa kita adalah berdosa. Pada saat kita bisa mengontrol emosi kita, bisa mengontrol keinginan dari kita, tentunya ini sudah menjadi teladan di rumah tangga. Maka rumah yang kecil itu, suami, istri, dan anak-anak, mereka melakukan hal yang sama, maka ini juga menjadi khotbah bagi yang lebih besar. Jangan terlalu berharap kita itu bisa menjadi teladan kepada orang lain kalau pada saat ucapan kita, tindakan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada kalanya orang selalu bisa berteori secara keilmuan, tetapi percayalah, iman itu bukan masalah ilmu pengetahuan. Iman itu adalah masalah tindakan juga. Kalau tindakan kita tidak benar di mata Tuhan, tetapi ilmu kita tinggi, itu juga tidak berguna. Banyak orang pintar, tetapi tidak berperadaban baik. Saya pernah baca ada orang Singapura, dia ngambil S3 di Singapura, S3 teologi, tetapi dia tidak percaya kepada Kristus. Dia hanya memandang Alkitab adalah sebagai ilmu pengetahuan. Dia baca semua. Kalau kata teman kita Muslim, paham dari Kejadian sampai Wahyu, apa? Berdebat hebat, tetapi dia tidak mengimani. Kalau kita imani dulu, soal Anda paham isi Alkitab, yang penting imani dulu. Pokoknya isi Alkitab itu sudah benar adanya. Inilah yang perlu kita buat di dalam rumah tangga kita. Paskah itu tidak harus keluar, utamakan dulu di rumah tangga. Ada sebuah seminar tentang keluarga, ditekankan tentang peran keluarga sebagai pendidik nilai-nilai dasar kemanusiaan. Ingat bahwa keluarga lah yang pertama, yang utama menjadi tempat kita mendidik anak-anak kita.
Jangan suka, jangan seolah-olah kita lebih pintar, bahwa perbuatan anak-anak yang baik itu juga bisa menjadi pelajaran kepada kita. Banyak itu orang tua di jalan, pada saat ada larangan belok kiri, dia belok kiri. Anaknya bilang, "Gak boleh gitu Pak." Apa tahumu? Kita bilang pula itu jadi salah. Kalau anak-anak itu sudah on track melakukan kebenaran, jangan pernah diganggu. "Oh iya, Papa salah." Harus jujur. Jangan selalu menganggap bahwa karena kita bapaknya, kita mamanya, seolah kita benar. Tidak. Kebenaran tidak mutlak milik orang yang tua. Kebenaran mutlak adalah milik Tuhan. Dan dia bisa saja menunjukkan melalui ucapan anak-anak, tingkah laku anak-anak. Banyak juga orang tua kan kalau lihat sesuatu agak, maaf ya ibu-ibu kan, apa sih tuh? Datang anaknya, "Mah, nggak boleh gitu, jangan ngomong-ngomong orang." Datang mamanya, "Sok pintar." Nggak boleh gitu ya. Tapi bukan kita dengan ibu-ibu juga baik-baik. Jadi ada dalam seminar itu dibuat ada perumpamaan tentang 4 lilin. Ini dalam kehidupan berkeluarga ya. 4 lilin itu, lilin yang pertama adalah damai. Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Hati mereka membeku dan membatu. Dalam kebencian, maka lebih baik aku mematikan diriku sendiri. Akhirnya damai itu mati. Kita gak usah takut, gak usah munafik. Akuilah bahwa di rumah tangga kita juga kadang-kadang tidak damai. Suami istri tidak berdamai, mohon maaf kepada yang sudah bawinan ya. Nanti kalau dibilang kami suami istri ribut dengan siapa? Jadi ada juga orang yang ribut dengan antara bapak dengan anak-anak, gontok-gontokan. Akhirnya kalau nilai-nilai kedamaian itu sudah tidak ada dalam satu rumah tangga, jangan salahkan kalau anak-anak jadi orang liar di luar. Ya, memang dibilang kata ahli sosiologi bahwa kehilangan seorang ibu maka kehilangan suatu sukacita damai di rumah tangga. Makanya cenderung orang-orang rumah tangga yang sudah tidak ada ibu, sudah tidak ada dalam arti bukan harus yang meninggal atau pergi, ibu tidak menjadi kasih sayang kepada anak-anaknya, maka anak-anak itu akan liar. Demikian juga kalau orang bapak, kalau bapaknya sudah tidak ada atau bapaknya in absentia di rumah tangga, orangnya ada tapi perhatian tidak ada. Biasanya anak-anak itu juga secara psikis dia tidak ada damai, dia tidak ada rasa percaya diri. Ini yang perlu kita didik pelan-pelan kepada anak-anak. Jangan dibilang, kami sudah tua, anak kami sudah dewasa. Tidak begitu. Tanggung jawab kita juga kepada generasi anak. Kalau dibilang anak siapa pun itu. Sekarang orang Batak udah susah menegur anak tetangga yang kurang baik. Dilihat ini kelakuan yang tidak benar. Kalau kita kan harus bilang, itu nggak benar. Tapi orang Batak sekarang, kalau masuk ini, bapak lupa tutur itu. Anda melalui hata suatu murah bapak atau apa? Itu sudah ada, itu sifat. Kita kadang tanpa menyadari bahwa ada tindakan kita, sifat-sifat kita, ucapan kita yang ternyata sudah tidak membangun lagi. Janganlah cuek kalau melihat segala sesuatu yang tidak benar. Ya kita juga dibilang itu masa kata Tuhan rumah mau lalu tidak ada mana-mana hak dari orang dosa. Kita melihat anak-anak itu melakukan tindakan yang tidak benar, dan kalau itu tidak kita ingatkan, itu dosa yang sama kita. Ya, jadi tolong diingatkan. Kalau umpamanya kita pun harus cenderung dibilang orang itu opung itu bawel banget ya, ya sudah. Anak-anak pasti memang itu dunianya. Anak-anak suruh duduk tertib di sini 1 jam mana mungkin. Tetapi dia harus tetap kita perhatikan. Itulah kalau kasih itu sudah hilang. Yang kedua adalah aku adalah iman. Namun sayang aku tak berguna lagi. Karena materi iman itu di rumah sudah tidak dibicarakan lagi. Sewaktu anak-anak malas ke gereja, ayo gereja deh. Malas. Teman-temanku gerejanya pagi, aku nggak mau siang. Malas. Aku ada kerja PR. Kalau model-model seperti ini kita biarkan kepada anak-anak kita, percayalah, mereka juga akan dengan gampangnya nanti menurunkan itu kepada generasi berikutnya. Dan biasanya pohon yang baik berbuah yang baik itu sudah harus kita imani, karena kita mendidik mereka menjadi anak baik.
Dan harus kita menjaga mulut kita dan tindakan kita, jangan menurunkan nilai-nilai keimanan yang salah kepada anak-anak. Kalau dia salah, tegur salah. Kalau umpamanya sekarang secara budaya ada orang jangan ditegur di keramaian katanya, ya kita juga bilang berbicaralah kalian secara empat mata berhadapan. Tegurlah dia, jangan dipermalukan. Karena kita juga kalau dipermalukan ya secara manusiawi, ada kita yang merasa tidak nyaman. Ujungnya tidak mau lagi datang. Mungkin ilustrasi Pak Sibuel tahu, ada seorang perempuan laki-laki, dia pergi ke gereja, karena hidup handphonenya, semua orang mundur. Apa sih ke gereja handphone hidup? Gimana? Ada orang, bukan Pak Sibuel. Berikutnya, dia pergi ke bar, ke kafe, jatuh gelasnya, terus datang pelayan, jangan takut Pak, kita bersihkan, ini minuman ekstra. Oh mantap banget. Dan akhirnya dia menjadi pengunjung setia ke bar. mantap. Jadi janganlah pendeta atau pengurus gereja bersaing dengan bartender. Ya, nggak boleh gitu ya. Itu makanya ucapan kita, tindakan kita berada di tempat yang benar, tetapi kadang ada kalanya kita salah. Kita di gereja, tetapi pada saat kita melihat kekurangan orang, dengan gampangnya kita menghakimi. Apa sih ini orang berdua kok berisik banget? Tetapi alangkah bijaknya, walaupun dibilang Tuhan bawa anak-anak itu ke hadapanku, tapi kalau dia lagi rewel, menepi dulu lah ke pinggir, supaya semuanya jangan terganggu. Nanti pada waktunya masuk lagi. Cuma jangan dibawa tidak sekolah minggu. Kenapa nggak sekolah minggu dengan anaknya rewel banget? Lasak, semua digangguin. Itu biasa namanya anak-anak. Kan itu doa kita tuh, kasihlah ya Tuhan anak-anak yang sehat kepada kami. Nanti dikasih anak-anak sama kalian yang mau agak memonan diam-diam bunyi, dia tuh anak kok bilang. Jadi biarlah anak-anak itu dengan aktivitasnya, dengan segala kegaduhannya, karena akan ada masanya. Kalau dia tidak gaduh masa anak-anak, maka dia harus Tuhan gaduh mana? Ya, karena dia tidak mengalami masa indah anak-anak, pada saat sudah tua dia kerjanya selalu gaduh. Itulah yang kalau sudah iman tidak ada lagi di rumah tangga. Yang berikut adalah cinta, tapi aku tak mampu lagi untuk tetap menyala. Karena sudah tidak ada lagi iman, sudah tidak ada lagi kasih. Aku mau menyayangi orang-orang, tidak ada respon. Lama-kelamaan, udah bagaimana lihat Tuhan. Terus aku ajak dia ke gereja, terus dia aku ajak pertanyaan. Segala sesuatu yang baik tetap aku ajak, tapi dia tidak mau. Lama-kelamaan ada juga orangnya malas, nggak mau lagi diajak. Itu terjadi. Akhirnya cinta itu juga hilang di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Ada kan gitu? Ayo Pak Butet juga gereja. Apa-apalah, aku kemarin pulang malam capek, aku akhirnya suaminya dia pergi. Atau ada istri juga, ayo Pak, sini. Kalau pergi. Itu hilang di rumah tangga. Kita harus hati-hati di ketiga poin itu. Sebenarnya ada poin yang masih kita harapkan, yaitu harapan. Di setiap kesulitan harus ada asa. Harapan tidak boleh hilang. Secuil apa? Saya senang melihat pengacara, ada orang terdakwa, dia di pasal 340, dan itu hukumannya mati. Kita membunuh segala macam. Kita tanyalah pengacaranya. Aman, dia kan sudah membunuh. Kenapa membela? Yang saya bela adalah hak-haknya. Dan kalau dia 99,9% dia salah, maka dia ada 0,01 dia benar. Itu yang aku jaga. Dia kita juga dibilang janganlah mati dalam dosanya. Dengan manian mula par jahati. Cuma kalau si gua bilang mula par jahati agak takut kita ya. Suatu nganu topu loa salah sebenarnya. Itulah harapan itu. Harapan itu harus ada di tengah-tengah kita. Dan apanya dampaknya kalau itu kita lakukan secara baik dan benar di tengah-tengah keluarga. Ada juga waktu itu dibikin seminar tentang
bahwa gereja kecil itu adalah rumah tangga. Jangan mimpi punya gereja besar kalau gereja rumah tangganya juga tidak bisa. Ada orang selalu memandang negatif. Apa yang bisa aku buat? Nyanyi aku tidak tahu, berdoa aku tidak tahu, bicara pun aku susah. Tapi percayalah, kalau Anda membicarakan tentang Tuhan, yang bicara itu bukan kita, Tuhan. Penulis Alkitab juga itu ditulis dalam bentang ratusan ribuan tahun, itu ditulis oleh banyak orang, dan tidak ada yang pintar menulis pada saat itu. Tapi Tuhanlah yang menggerakkan mereka untuk menulis. Sama kayak di punguan kita Estelos Roha. Bisa saja kita kalau tidak anggota punguan Estelos Roha, banyak dari antara kita yang tergelincir dalam dosa. Karena sudah tidak ada yang mengingatkan. Banyak juga dari antara kita jadi cuek. Ada gitu. Meninggal tetangga, cuek. Itu bisa. Tetapi dengan adanya punguan persaudaraan Estelos Roha ini, setidaknya kita lebih care. Umpamanya kita kusabah asiroha marsain amatai, marsain amatai kecelakaan atau ada lagi. Kita kumpul cukup berdoa. Kita juga bukan orang super power, bisa kasih obatnya, bisa kita kasih jalan keluar, bisa kasih uang segala macam, tidak. Ambillah porsi kita. Porsi kita kalau berdoa, ya udah berdoa. Kalau pesan biaya, biarlah Tuhan yang mengatur. Karena akan banyak orang lain yang digerakkan untuk membantu setiap manusia. Estelos Roha juga banyak anggota yang mengalami kesulitan. Kita tahu persis. Kita yang datang dari kota kelahiran kita, ada yang dari Tapanuli, ada yang dari kota Medan, datang ke Villa Pertiwi itu juga dengan unsur pas-pasan. Enggak ada yang lahir kaya kita. Kita lahir dari orang tua yang pas-pasan. Rezeki kita yang berubah setelah kita berada di perantauan ini. Kita bisa hidup di laut yang sama, tapi gelombang bisa berbeda. Nah, ya, makanya ada kapal gelap. Kapal kita oleng-oleng, tapi sampai ke tepian. Banyak orang yang gagal di tengah jalan. Rajin berdoa, rajin. Ucapannya sopan, gak ada yang kurang. Tapi seolah-olah kenapa dia selalu terpuruk dalam kehidupannya. Ayub juga bukan orang-orang yang nyaman dalam kehidupannya. Yang menjadi persoalan, kuat gak kita begitu? Jangan berdoa, gelombang itu pasti datang. Pasti datang gangguan, pasti datang tantangan, halangan, pasti datang. Besok pagi atau hari Selasa atau Senin ya, anak-anak datang. Pak, minta uang buku. Berapa? 50.000. Uang pun datang tinggal 30.000. Datang lagi anak perempuan, Pak, tolong dong Pak, harus pakai ini stocking. Kenapa? Teman-temanku pakai. Berapa harganya? 100.000. Uang kita tinggal 75. Itu pasti ada. Tapi bagaimana kita menyikapi itu? Kita harus tetap memberikan pelajaran kepada anak-anak bahwa tidak pakai stocking yang harga 75.000 pun, pokoknya seragamnya sama. Tidak pakai baju yang harga 100.000 pun, yang pasti kita sama-sama baju putihan ini. Mungkin baju harganya mahal 300.000, yang lain mungkin 50.000. Tapi tidak ada urusan itu untuk berdoa. Kita hanya mau menyamakan aja supaya kelihatan indah. Kalau indah kelihatan, kita sama-sama senang. Saya yakin dan percaya Roh Kudus itu turun kepada orang-orang yang berdamai-damai. Haleluya. Gak mungkin di tengah-tengah bontok-bontokan. Inilah harapan kita, tolong jangan ada kata terlambat untuk mendidik anak-anak itu. Supaya mereka bisa menjadi gereja-gereja kecil. Kalau umpamanya dari kita yang kayak di kumpulan ini lah ya, ketepatan tidak di sini petugasnya, mudah-mudahan dia juga kalau dilihatnya jorok banget, dia pasti bilang Kristen jorok banget. Terus Kristen dibilang kasih gorengnya banyak lagi, lebih kita dibantu sama. Jadi tolong kita sensitif dengan hal yang kecil. Pernah kami pesta di Pekalongan.
Datanglah pendeta itu berkhotbah sampai dibikinnya kalimat dihamu amanami nanami. Dalam di gedung nol majalo hina. Alam naguturat ke pesta jorong. Jadi orang sonal yang ubah duhami gedungnya anak Cina. Lihat kita tuh. Ada sotung mimbabu kamu pikir. Karena kebiasaan orang Batak kalau pesta sedikit mabuk di atas sana, Pekalongan sana. Jadi jangan kita melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu, tapi kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Kristus. Ya, kalau bisa nanti juga kalau pulang dari sini jangan meninggalkan jejak lah kita. Baik foto ataupun kalimat yang pada saat kita nyampe di parkiran mobil, pengurus itu bilang orang Kristen itu jorok-jorok bilang. Taunya hanya memuji Tuhan, tapi sampahnya berantakan. Dan ingat, itu bukan ajaran Kristen yang attitude, kebiasaan itu. Tuhan Yesus juga nggak pernah bilang kutip sampah ya, nggak dibilang begitu. Tapi bagaimana kita melakukan sesuatu, menunjukkan bahwa kita itu adalah orang-orang terpilih yang dipilih oleh Tuhan, dan kita bisa menjadi contoh bagi orang lain, dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhanlah yang selalu menuntun kami untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, bermanfaat bagi orang lain, dan menyenangkan hati Tuhan. Di segala kelemahan kami, di segala keterbatasan kami yakin dan percaya Tuhanlah yang mencukupkannya. Amin. Kita berdoa.